Fidyah diambil dari kata fada, artinya mengganti atau menebus. Bagi beberapa orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan kriteria tertentu, diperbolehkan tidak berpuasa serta tidak harus menggantinya di lain waktu. Namun, sebagai gantinya diwajibkan untuk membayar fidyah. Ada ketentuan tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah 184. Ada beberapa mazhab yang memiliki aturan berbeda tentang seberapa kita perlu membayar fidyah. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan sebesar 1 mat gandum, kira-kira 6 ons sama dengan 675 gram sama dengan 0,75 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, fidyah yang harus dikeluarkan sebesar 2 mat atau setara setengah sa gandum. Jika 1 sa setara 4 mat sama dengan sekitar 3 kg, maka setengah sa berarti sekitar 1,5 kg. Aturan kedua ini biasanya digunakan untuk orang yang membayar fidyah berupa beras. Fidyah wajib dilakukan untuk mengganti ibadah puasa dengan membayar sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan untuk satu orang. Nantinya, makanan itu disumbangkan kepada orang miskin. Berbeda dengan penerima zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan fidyah hanyalah fakir miskin yang kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Anak yatim, hamba sahaya, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, maupun musafir yang biasanya menjadi penerima zakat, tidak dapat menerima fidyah apabila kondisinya masih tercukupi dan tidak kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Namun saat ini banyak beredar bahwa membayar fidyah dapat menggantikan puasa yang batal tanpa mengganti dengan puasa itu tersendiri. Hal tersebut tidaklah benar, karena hanya ada beberapa kriteria orang yang diperbolehkan membayar fidyah. 1. Orang tua renta yang tidak memungkinkannya untuk berpuasa. 2. Orang sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh. 3. Ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri atau bayinya, atas rekomendasi dokter. 4. Perempuan menyusui, yang mana ia khawatir bila puasa ASI-nya menjadi sedikit dan bayinya kekurangan gizi maka boleh meninggalkan. Dengan syarat nantinya harus mengqadha dan bayar fidyah. 5. Orang-orang yang meninggal dengan membawa hutang puasa, maka bagi keluarganya yang masih hidup hendaknya membayarkan fidyah atas nama si mayit sebanyak jumlah utang puasanya. Bahkan, jika ibu hamil dan menyusui kemudian sudah dalam keadaan sehat dan dianggap mampu berpuasa, maka ia pun diwajibkan untuk mengganti puasanya dengan kembali berpuasa di hari lain. Jika seseorang dalam keadaan sehat dan berpuasa tidak mengancam jiwanya, maka ia wajib untuk berpuasa mengganti puasa yang batal pada bulan Ramadan. Jika ia belum berpuasa meski sudah lewat dari bulan Ramadan berikutnya, maka ia pun diwajibkan fidyah terhitung dari tahun yang ia lewati. Bahkan ada kondisi di mana diwajibkan membayar fidyah sekaligus mengganti berpuasa, yaitu orang yang melakukan hubungan suami istri pada waktu puasa di bulan Ramadan. Kewajiban membayar fidyah untuk 60 orang miskin dan mengganti puasa selama 2 bulan lamanya. Kemudian, membayar fidyah dengan uang pun tidak dianggap sah, harus dalam bentuk bahan makanan sebab mengingat teks ayat di surat Al-Baqarah 184.